Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waradallahumma anus sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin ittaqullah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum
muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak putus-putus kesyukuran dari hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang masih membersamai kita. Nikmat-nikmat yang zahir, yang tampak dan yang nyata, maupun nikmat-nikmat batin yang seringkali luput dari perhatian dan kesadaran kita. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Faqir mengingatkan dirinya sendiri serta kita semuanya untuk senantiasa berupaya mengingat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan batas-batas kemampuan kita, serta menjauhi larangan-larangan agama secara mutlak. Menjauhi larangan tidaklah sebatas kemampuan, tapi dilakukan secara mutlak. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dalam hadis riwayat Abu Hurairah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa meninggalkan larangan itu harus secara mutlak, sementara melaksanakan perintah-perintah agama itu sesuai dengan keterbatasan-keterbatasan kemampuan seorang hamba. Berdasarkan hadis tersebut serta ayat-ayat Al-Quran yang lain, para ulama-ulama kita mengambil satu benang merah yang menyimpulkan bahwa i'tina'u syari' bin nawahi asyaddu min i'tina'ihi bil awamir. Perhatian agama terhadap larangan-larangan jauh lebih kuat daripada perhatian agama terhadap perintah-perintah. Artinya, standar pertama menjadi seorang muslim yang baik adalah sekuat apa dia menjauhi larangan Allah, bukan sekuat apa dia melaksanakan kebaikan-kebaikan serta ketaatan. Melaksanakan ketaatan bisa dilakukan oleh orang soleh maupun bukan yang soleh, tetapi meninggalkan keburukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat imannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, larangan pertama dan yang paling utama yang harus kita bersihkan dari hati kita semuanya agar bisa sampai derajat ketakwaan adalah membersihkan hati dari yang namanya kemusyrikan. Wa adna maratibit taqwa al-ittiqa'u minasyirki. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan kepada kita bahwa tahapan pertama dari ketakwaan seorang hamba adalah bagaimana dia bertakwa dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hari Jumat kali ini merupakan hari Jumat yang berada di ujung tahun 1443 Hijriah. Tidak lama lagi, beberapa jam lagi, tahun akan berganti menjadi tahun 1444 Hijriah. Bertambahnya tahun sering sekali kita maknai dengan panjang dan pendek, bertambah serta berkurang. Namun ada yang lebih penting dari itu. Waktu panjang dan pendeknya penting, tetapi ada yang lebih penting bagi kita adalah arduhu wa umkuhu, luasnya jangkauan waktu tersebut serta seberapa dalam kualitas dari waktu tersebut. Panjang dan pendek usia kita misalnya mamlukun lillahi ta'ala, adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi keluasan umur beserta kedalamannya diserahkan kepada masing-masing hamba. Waktu yang kita miliki antara orang yang awam dengan para ulama samalah 24 jam secara panjang dan pendeknya, akan tetapi dari segi kemanfaatan, keluasan kebaikan yang mungkin dilakukan, manusia akan berbeda-beda. Setiap pergantian tahun kita melepas tahun yang berlalu, menyambut tahun yang akan datang dengan doa-doa serta pengharapan-pengharapan.
Di antara doa yang biasa kita panjatkan untuk melepas tahun adalah doa permohonan maghfirah serta qabulul amal. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala untuk kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan yang kita lakukan pada tahun yang sedang berlangsung saat ini. Maghfirah Allah itu menutupi kesalahan-kesalahan kita. Maghfirah Allah itu mengobati luka batin yang mungkin terjadi di hati kita akibat keburukan-keburukan maksiat yang kita lakukan. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala juga merupakan ganjaran pertama yang Allah siapkan di akhirat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha." Barang siapa yang dengan amal perbuatannya menginginkan ganjaran akhirat, Allah akan memberikannya. Al-Imam Al-Qushairi memberikan kita tambahan penjelasan untuk merenungi ayat tersebut. Beliau menyatakan, "Thawabul akhirati awwaluhu al-ghufranu, tsummal jinanu, tsummar ridwan." Ganjaran pertama bagi seorang hamba di akhirat adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hamba tersebut minat danas, dari kotoran-kotoran kesalahan, dari cacat-cacat serta kekurangan, sehingga hamba tersebut pantaslah dengan kesucian yang dimiliki memasuki tempat yang suci, yaitu surga. Baru kemudian surga, baru kemudian ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita doakan untuk melepas tahun adalah doa agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu ada syurutus sihhah, ada syarat-syarat agar ibadah itu sah. Tetapi ada pula syurutul qabul, ada syarat-syarat agar ibadah yang sah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah kita temukan dalam pelajaran fikih, tetapi syarat diterimanya ibadah yaitu kita temukan dalam pelajaran-pelajaran tasawuf. Syarat sah berkaitan dengan zahir-zahir ibadah. Syarat diterimanya ibadah adalah bagaimana hati seorang hamba tersucikan dari kotoran-kotoran riya, kotoran-kotoran hasad, sum'ah, ujub, serta berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu pula untuk menyambut tahun baru. Kita dianjurkan untuk mengawalinya dengan doa-doa serta pengharapan. Di antara yang biasa kita baca dan mohonkan adalah yang pertama, al-ismah minasyaitani wa awliyaihi. Kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan serta para kaki tangan syaitan. Bagaimanapun kuatnya keimanan seorang manusia itu tidak luput dari godaan bujuk rayu dari setan. Maka mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terproteksi dari gangguan luar yang bernama syaitan. Yang kedua, yang kita doakan, yang kita pintakan adalah al-auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Kita mohon kepada Allah pertolongan agar bisa kita mengontrol godaan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Perbuatan maksiat itu bisa datang dari godaan luar, itu godaan syaitan, tetapi juga bisa datang dari godaan dalam, itu godaan dari nafsu diri kita sendiri. Maka untuk itu pula kita juga berdoa agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menguasai, mengontrol hawa nafsu kita, dan bukan sebaliknya, kita yang dikuasai dan dikontrol oleh hawa nafsu kita. Yang ketiga yang kita doakan nanti insya Allah adalah al-istighal bima yuqarribuna ilallahi zulfa. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan serta taufik hidayahnya agar bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Perjalanan spiritual kita ini hendaknya perjalanan yang mendekat, bukan perjalanan yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita di tahun-tahun sebelumnya, serta menguatkan diri kita untuk menyibukkan diri dengan kebaikan di tahun-tahun yang akan datang.
kebaikan dengan segala macamnya, ibadah dengan segala jenisnya, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah semua kita sudah memakluminya, tetapi cakupan ibadah itu sedemikian luas. Dalam sebuah ayat Allah menyampaikan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari tanah, dari bumi. Wasta'marakum fiha, ay ja'alakum ummaran fiha, yang menjadikan manusia sebagai pemakmur bumi. Maka ulama seperti Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi menyatakan ayat ini menjadi ruang yang membuka sedemikian luasnya kesempatan untuk beribadah. Segala perbuatan yang bisa memakmurkan bumi itu termasuk perbuatan ibadah, tentu saja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang detailnya dijelaskan dalam fikih secara terperinci. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqika Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ahu wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa'lamu ya ibadallah anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna jami'an bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa huwa yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa 'ala sahabatihi wat tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana wa anta biha a'lam. Allahumma inna nas'aluka bismikas salam wa bi kulli ismin min asma'ikal husna wa bi kalimatika tammati an tusallimana wa tahfadhana wa tahfadha dinana wa tahfadha ahlana wa tahfadha amwalana. Allahumma ya karim akrimna wa la tuhinna wasturna wa la tafdahna. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab wa nas'aluka al qasda fil faqri wal ghina. Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati'. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum. Bismillahirrahmanirrahim.